warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Devi dengan NIM 23022014, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, baik di tingkat sekolah, lembaga pendidikan, maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Meliputi perencanaan kurikulum, program pembelajaran, penggunaan sumber daya, dan pengembangan staf. Yang kedua, organisasi. Meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, dan koordinasi antar unit kerja. Yang ketiga, pelaksanaan. Meliputi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan proses pendidikan. Yang keempat, pengawasan. Meliputi evaluasi hasil belajar, monitoring kinerja staf, dan perbaikan proses pendidikan. Administrasi pendidikan melibatkan beberapa pihak seperti yang pertama, pendidik seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kedua, siswa seperti peserta didik yang menerima pendidikan. Yang ketiga, orang tua sebagai pihak yang mendukung dan terlibat dalam proses pendidikan anak. Yang keempat, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan standar pendidikan. Kelima, masyarakat sebagai pihak yang berperan dalam mendukung dan mengawasi proses pendidikan. Administrasi pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan administrasi yang baik, pendidikan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Materi selanjutnya, fungsi dan proses administrasi pendidikan. Fungsi dan proses administrasi pendidikan saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Fungsi administrasi pendidikan yang pertama, perencanaan. Fungsinya itu menentukan tujuan, strategi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, proses, di mana meliputi analisis kebutuhan, perumusan tujuan, pengembangan kurikulum, program pembelajaran, dan rencana penggunaan sumber daya. Yang ketiga, organisasi. Fungsinya menentukan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, dan koordinasi antar unit kerja. Yang keempat, proses. Meliputi penentuan struktur organisasi, penempatan personel, penetapan wewenang dan tanggung jawab, dan pengembangan sistem komunikasi. Yang kelima, pelaksanaan. Fungsinya yaitu menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses. Meliputi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan sumber daya, dan pengawasan proses pendidikan. Selanjutnya, pengawasan. Fungsi mengevaluasi hasil belajar, monitoring kinerja staf, dan perbaikan proses pendidikan. Selanjutnya, proses meliputi pengumpulan data, analisis data, evaluasi program, dan pengembangan strategi perbaikan. Selanjutnya, pengendalian. Fungsinya yaitu menjamin agar kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan selanjutnya, proses meliputi monitoring dan evaluasi, pengambilan keputusan, dan tindakan korektif. Selanjutnya, proses administrasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan pendidikan berdasarkan data dan informasi yang relevan. Selanjutnya, perumusan tujuan. Menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Merancang kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, perencanaan program pembelajaran. Merancang program pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan penggunaan sumber daya. Menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan cara penggunaannya. Organisasi
Yang pertama, penentuan struktur organisasi, di mana menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Selanjutnya, penempatan personal, menempatkan personal yang tepat pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Selanjutnya, penetapan wewenang dan tanggung jawab, menentukan wewenang dan tanggung jawab setiap personal dalam organisasi. Misalnya, pengembangan sistem komunikasi, di mana membangun sistem komunikasi yang efektif untuk koordinasi dan penyampaian informasi. Selanjutnya, informasi. Yang pertama yaitu pelaksanaan, di mana pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengawasan proses pendidikan, memantau dan mengawasi proses pendidikan untuk memastikan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, tentang pengawasan, yang mana yang pertama yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data tentang hasil belajar, kinerja staf, dan proses pendidikan. Yang kedua, analisis data, di mana kita menganalisis data yang terkumpul untuk mengetahui efektivitas program pendidikan. Misalnya, evaluasi program, maksudnya yaitu mengevaluasi program pendidikan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya, pengembangan strategi perbaikan, yaitu mengembangkan strategi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan. Selanjutnya, pengendalian, yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan secara berkala. Selanjutnya, pengambilan keputusan, di mana mengambil keputusan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, tindakan korektif, yaitu melakukan tindakan korektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program pendidikan. Jadi, yang sudah saya bahas tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi dan proses administrasi pendidikan saling terkait dan bekerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Dengan menjalankan fungsi dan proses administrasi pendidikan secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya mengenai tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proses pendidikan, sehingga tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai dengan optimal. Secara umum, tujuan administrasi pendidikan dapat diringkas menjadi: yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu meningkatkan mutu pembelajaran melalui perencanaan kurikulum yang tepat, pemilihan metode pembelajaran yang efektif, dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru, di mana melalui program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Selanjutnya, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, yaitu melalui program-program khusus untuk kelompok rentan dan daerah terpencil. Tujuan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, yaitu membangun sistem manajemen yang efektif dengan struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi, dan sistem komunikasi yang lancar. Membangun hubungan yang harmonis antara semua pihak, antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan dengan memperhatikan aspek fisik dan psikologis siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, di mana yang pertama yaitu dibagi menjadi beberapa, yaitu penggunaan sumber daya yang optimal dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang struktur. Selanjutnya, peningkatan akuntabilitas dengan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Tujuan yang keempat yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, di mana meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman, membangun masyarakat yang cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera,
Melalui pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi, mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing melalui pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di tingkat global. Tujuan yang kelima yaitu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, di mana memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan keragaman budaya, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Dengan mencapai tujuan tersebut, administrasi pendidikan diharapkan dapat berperan penting dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya, administrasi pendidikan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Beberapa alasan mengapa administrasi pendidikan sangat penting. Yang pertama, menjamin keterlibatan dan kelancaran proses pendidikan. Yang pertama ada organisasi dan struktur. Administrasi pendidikan menyediakan kerangka organisasi dan struktur yang jelas sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Pengaturan jadwal dan kurikulum. Administrasi pendidikan mengatur jadwal pelajaran, menyusun kurikulum, dan memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Administrasi pendidikan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya pendidikan seperti guru, fasilitas, dan dana agar dapat digunakan secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang dibagi beberapa. Yang pertama, perencanaan dan evaluasi. Administrasi pendidikan berperan dalam merencanakan program pendidikan, mengevaluasi hasil belajar, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan guru. Maksudnya, administrasi pendidikan mendukung pengembangan profesional guru melalui pelatihan, seminar, dan program pengembangan lainnya. Selanjutnya, pemilihan dan penempatan guru. Administrasi pendidikan bertanggung jawab dalam proses seleksi dan penempatan guru yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Yang pertama yaitu manajemen sekolah. Administrasi pendidikan membantu dalam membangun sistem manajemen sekolah yang efektif sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi. Administrasi pendidikan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang baik antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Pengelolaan hubungan masyarakat. Administrasi pendidikan berperan dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Yang keempat yaitu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dibagi beberapa. Yang pertama yaitu monitoring dan evaluasi. Maksudnya yaitu administrasi pendidikan bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan dan efektivitasnya. Yang kedua, laporan dan dokumentasi. Maksudnya, administrasi pendidikan menyediakan laporan dan dokumentasi yang akurat dan transparan tentang kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan. Bertanggung jawab dalam mengelola keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel. Yang kelima yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Administrasi pendidikan membantu dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Administrasi pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas, mewujudkan Indonesia maju. Administrasi pendidikan mendukung upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing melalui pendidikan yang berkualitas dan relevan. Singkatnya, administrasi pendidikan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, administrasi pendidikan dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan.
Ruang lingkup administrasi pendidikan sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam proses pendidikan. Secara umum, ruang lingkup administrasi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa bidang utama, yaitu yang pertama, perencanaan dan pengembangan. Yang pertama ada perencanaan kurikulum. Merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan program pendidikan, yaitu merancang dan mengembangkan program pendidikan yang inovatif dan efektif. Selanjutnya, perencanaan sumber daya. Merencanakan dan mengelola sumber daya pendidikan seperti guru, fasilitas, dan dana. Selanjutnya, pengembangan sekolah. Membangun dan mengembangkan sekolah yang berkualitas dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu organisasi dan manajemen. Yang ada beberapa dapat dibagi. Yang pertama, struktur organisasi. Membangun struktur organisasi sekolah yang efektif dan efisien. Misalnya pembagian tugas dan tanggung jawab, menentukan tugas dan tanggung jawab setiap anggota organisasi sekolah. Selanjutnya, sistem manajemen sekolah, yaitu membangun sistem manajemen sekolah yang terstruktur dan terintegrasi. Selanjutnya, pengelolaan data dan informasi, yaitu mengelola data dan informasi pendidikan secara terstruktur dan akurat. Yang ketiga, personalia, yaitu rekrutmen dan seleksi guru. Melakukan proses rekrutmen dan seleksi guru yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, pengembangan profesional guru, menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru. Selanjutnya, penilaian kinerja guru, melakukan penilaian kinerja guru secara berkala dan objektif. Selanjutnya, pengelolaan kepegawaian, mengelola kepegawaian sekolah secara profesional dan adil. Yang keempat yaitu keuangan. Perencanaan anggaran, merencanakan dan mengelola anggaran sekolah secara efisien dan transparan. Yang pengelolaan dana, mengelola dana sekolah secara bertanggung jawab dan akuntabel. Selanjutnya, pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan sekolah secara akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa, melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara transparan dan efisien. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana, yang dimana pengelolaan fasilitas sekolah, yaitu mengelola fasilitas sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pemeliharaan dan keperawatan, di mana melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas sekolah secara berkala. Selanjutnya, pengadaan peralatan dan perlengkapan, yaitu melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, keamanan dan keselamatan, menjamin keamanan dan keselamatan siswa dan staf di lingkungan sekolah. Selanjutnya, hubungan masyarakat. Komunikasi dengan masyarakat, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Selanjutnya, kerjasama dengan masyarakat, membangun kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Selanjutnya, promosi dan publikasi, melakukan promosi dan publikasi tentang kegiatan pendidikan. Selanjutnya, penanganan keluhan, menangani keluhan dan masukan dari masyarakat dengan profesional. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan monitoring, yang dimana yaitu evaluasi program pendidikan, yang dimana melakukan evaluasi terhadap program pendidikan secara berkala. Selanjutnya, monitoring kinerja sekolah, yaitu melakukan monitoring terhadap kinerja sekolah secara berkala. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar, melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa secara berkala. Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan, melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Ruang lingkup administrasi pendidikan ini saling terkait dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Oke, nah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dari kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.